Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi 10 Juni 2021 bersama saya Fatih Solahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca, menelaah berita paling menarik pada hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tindakan menabrak mati 4 orang sekeluarga Muslim di Ontario merupakan serangan teroris. Dia bersumpah untuk memerangi Islamofobia. Polisi telah mendakwa seorang pria berusia 20 tahun dengan 4 tuduhan pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan setelah dia menabrak 5 orang sekeluarga Muslim dengan pick up di trotoar. Serangan ini terjadi pada Senin 7 Juni 2021 waktu setempat. Dari 5 orang ditabrak, 4 diantaranya meninggal. Tersangka sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap di sebuah lokasi yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi serangan. Polisi setempat sebelumnya menyatakan keluarga itu menjadi target serangan karena keyakinan mereka sebagai Muslim. Polisi juga menyimpulkan bahwa serangan itu sudah direncanakan. Apa penyebab teror yang menimpa keluarga Muslim di Kanada tersebut? Bagaimana jaminan keamanan pemerintah dunia Muslim terhadap kaum Muslim di Barat? Apakah tragedi ini menunjukkan sistem sekuler yang gagal untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat untuk bisa setara dalam beragama? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajedi, Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bi khair. Baik, Bung Farid, langsung saja pada pertanyaan pertama saya di dalam diskusi kita di program Kabar Petang ini, Bung. Apakah ungkapan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang bersumpah memerangi Islamofobia itu betul-betul tulus dilakukan dalam bentuk tindakan serius atau hanya sekedar lip service saja, Bung? Ya, sebelum menjawab itu, munculnya Islamofobia ya di Barat, demikian juga di Kanada ya, itu sesungguhnya tidak lepas dari upaya kapitalisme ya, sistem kapitalisme dan rezim-rezim Barat ya untuk mempertahankan sistem kapitalisme itu ya. Ini yang sering disebut dengan self defense ya, upaya untuk mempertahankan diri ya. Kita tahu pada saat sekarang ini ideologi kapitalisme sedang mengalami kemerosotan yang cukup parah ya. Ideologi ini digugat ya di berbagai belahan dunia oleh berbagai kalangan ya, karena dianggap telah gagal ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat manusia, mulai dari kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan sebagainya ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat negara-negara Barat juga sedang mengalami persoalan-persoalan yang cukup berat ya terkait dengan ekonomi mereka, ditambah lagi dengan wabah COVID-19 ya, yang membuat banyak persoalan-persoalan di negara-negara Barat ya, yang pemerintahnya bisa disebut mengalami kesulitan ya untuk kemudian menyelesaikannya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, menarik apa yang pernah disampaikan oleh Idris de Vries ya dalam sebuah diskusi di Jakarta. Kebetulan pada waktu itu saya juga sebagai pembicara. Idris de Vries, seorang aktivis dakwah dari Eropa, itu melakukan analisis yang menurut saya menarik ya. Jadi Idris de Vries mengatakan kenapa Islamofobia menguat di Barat itu sebenarnya adalah bagian dari upaya Barat untuk mempertahankan sistem kapitalismenya ya. Jadi ketika Barat mengalami kemunduran, ada apa yang namanya manusia normal itu kan, pasti mereka ingin mencari ya solusi yang lain, sebutlah semacam ideologi alternatif seperti itu kan. Dan masyarakat Barat ya, sebagian masyarakat Barat tuh
menilai ya atau melihat bahwa Islam ini adalah sebagai sebuah tatanan hidup yang menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme yang bermasalah itu ya. Mereka melihat di depan mata mereka ya bagaimana keluarga-keluarga Muslim itu demikian kelihatan kalau dalam bahasa kita itu sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Di satu sisi keluarga Barat menghadapi banyak persoalan ya. Mereka juga melihat bagaimana orang tua dari keluarga-keluarga Muslim itu benar-benar diperhatikan oleh anaknya ya. Anaknya saling berebut ya untuk memelihara orang tuanya. Sisi lain kalau mereka membandingkan dengan orang tua di Barat yang anak-anaknya itu cenderung mentelantarkan orang tuanya ya. Demikian juga penghormatan terhadap wanita. Jadi hal-hal yang praktis-praktis seperti itu kemudian membuat sebagian masyarakat Barat itu kemudian mencari tahu tentang Islam ya. Maka tidak heran kalau kemudian masyarakat Barat yang memeluk agama Islam itu semakin lama semakin bertambah ya. Dan ini yang tentu dikhawatirkan oleh rezim-rezim kapitalisme ya. Kalau kemudian masyarakat Barat itu melihat Islam ini sebagai suatu pilihan gitu ya. Itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Sisi lain kalau kita lihat kemunculan Islamofobia ini ya tidak bisa juga dilepaskan dari perang abadi sebenarnya ya antara Islam dan kapitalisme ya. Kapitalisme itu memang menganggap Islam itu sebagai ancaman ya dari ideologi mereka ya. Ditambah lagi kalau kita lihat banyak ya penjajahan kapitalisme itu kemudian menghadapi perlawanan yang sangat kuat ya dari umat Islam ya. Karena Islam itu memiliki ideologi Islam yang khas ya yang berbeda dengan kapitalisme ya. Permusuhan yang seperti inilah yang kemudian membuat ya Barat menjadikan Islam itu sebagai ancaman ya terhadap ideologi mereka. Nah dari sana kemudian muncullah ya narasi-narasi ya untuk kemudian memojokkan Islam, memojokkan umat Islam ya. Seperti narasi perang melawan terorisme, radikalisme Islam dan sebagainya ya. Jadi narasi-narasi ini dibangun oleh Barat ya untuk menjauhkan masyarakat Barat ya termasuk memberikan citra negatif terhadap ajaran Islam ya. Itu tidak lain karena Barat melihat ya ideologi Islam ini memang sebagai ancaman. Itu faktor yang kedua ya. Faktor yang ketiga ketika kapitalisme ini sedang mengalami goncangan yang kuat ya. Dan mereka sebenarnya menyadari bahwa kapitalisme itu tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka ya secara menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah mengalihkan persoalan ya. Dan ini sebenarnya biasa dilakukan oleh rezim apapun ya. Sama seperti di Indonesia lah, ketika di Indonesia ini marak masalah korupsi, kemudian rezim yang berkuasa cenderung mengalihkan pada isu-isu yang lain ya, antara lain isu-isu radikalisme misalkan. Jadi tidak jauh beda dengan apa yang terjadi pada negara-negara Barat ya. Jadi isu melawan Islam ini ya, isu menjadikan Islam sebagai musuh ini sesungguhnya upaya untuk mengalihkan ya dari persoalan yang dihadapi oleh Barat ya. Nah inilah kemudian yang memunculkan Islamofobia ya di Barat ya. Jadi narasi-narasi radikalisme yang kerap kali ya disampaikan oleh media-media Barat ya. Demikian juga bahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dari negara-negara Barat, itulah yang memunculkan Islamofobia ya. Seperti di Prancis misalkan ada larangan untuk memakai cadar misalkan, ada serangan-serangan terhadap ajaran-ajaran Islam ya yang terus-menerus dilakukan di media-media massa ya. Ini yang kemudian membentuk Islamofobia itu ya. Di sisi lain juga di masyarakat Barat itu tumbuh yang namanya ideologi yang cenderung ideologi itu ideologi yang
xenofobia ya, ideologi yang anti terhadap asing ya, juga dipengaruhi pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan najisme ya. Jadi ini kemudian menyebabkan Islamofobia itu tumbuh subur di Barat ya. Ini yang perlu kita pahami yang pertama ya. Jadi munculnya Islamofobia ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang dilakukan oleh rezim-rezim kapitalisme untuk kemudian mempertahankan ideologi mereka. Nah, karena itu bisa menjawab ya, apakah yang dikatakan oleh Perdana Menteri Perancis itu adalah upaya yang sungguh-sungguh ya. Tapi paling tidak ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh Perdana Menteri Perancis ini. Pertama, bahwa tindakan itu adalah tindakan terorisme. Ya, ini jarang sekali ya dilakukan oleh rezim-rezim yang lain ya. Mereka berupaya menghindar dari kata terorisme kalau pelakunya itu adalah masyarakat Barat sendiri ya. Beda halnya kalau pelakunya itu adalah Muslim ya, kecenderungan mereka itu menggunakan istilah terorisme. Ini catatan yang pertama ya. Ada semacam perbedaan dibanding dengan rezim yang lain ya. Kemudian yang kedua, dengan jelas-jelas ya Perdana Menteri Kanada ini Justin Trudeau itu menyebutkan bahwa ini dilatar belakangi oleh Islamofobia ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat Barat sendiri ya, di samping tadi ada arus besar ya yang mendukung Islamofobia, tapi tentu ada perlawanan dari beberapa pihak sendiri ya yang melihat Islamofobia itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan misalkan ya. Karena itu persoalannya itu bukan apakah ini tulus atau tidak ya dari Perdana Menteri Kanada ya Justin Trudeau ya, tapi apakah pandangan Perdana Menteri Kanada ini mewakili masyarakat Barat secara keseluruhan. Demikian juga akan merubah kebijakan dari negara-negara Barat secara keseluruhan. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan ke depan. Kalau kemudian ya narasi-narasi radikalisme, narasi-narasi terorisme yang itu selalu dikaitkan dengan Islam ya, kemudian adanya upaya-upaya tindakan-tindakan yang diskriminatif ya terhadap berupa kebijakan-kebijakan misalkan yang sering yang bisa dilihat secara langsung itu misalkan kebijakan melarang penggunaan kerudung misalkan atau lebih sering melarang penggunaan cadar ya. Itu menunjukkan ya kalau itu masih merupakan suatu hal yang mainstream ya, pernyataan Perdana Menteri Kanada ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar ya bagi perubahan Islamofobia di Barat ya. Jadi bisa disebutkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Kanada ini sebagai arus yang minor ya, minoritas begitu. Demikian juga kita bisa uji ya apakah Perdana Menteri Kanada ini benar-benar kemudian memang ingin memerangi Islamofobia ya, bisa dilihat dengan bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya ya, apakah Perdana Menteri Kanada bertindak tegas ya terhadap pihak-pihak yang sering memprovokasi Islamofobia ya, termasuk menentang ya kebijakan-kebijakan atau usulan-usulan rancangan undang-undang misalkan yang itu isinya mendiskriminasi umat Islam. Itu nanti akan kita uji di sana ya. Tapi kalau tidak ya tidak ada, misalkan ternyata sama saja tidak ada perbedaan dibanding dengan sebelumnya, maka bisa disebut apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ini ya sebagai kalaupun tidak bentuk sebutlah ketidaktulusan ya, tapi ini paling tidak hanya sebatas suara minoritas ya. Ini yang perlu dilihat ke depan. Baik, Bung Farid, sebenarnya lantas ya Bung Farid, bagaimana jaminan keamanan pemerintah dunia Muslim, Bung, terhadap kaum Muslim di Barat? Apakah pemerintah di Barat memiliki peran utama dalam penumbuhan sikap permusuhan terhadap kaum Muslim? Sebenarnya ini udah disinggung tadi oleh Bung Farid, ya. Tapi saya ingin lebih detailnya gitu. Apa perannya gitu sebagai penumbuhan Islamofobia itu, Bung? Iya, jelas ya. Kebijakan-kebijakan negara-negara Barat ya yang cenderung menjadikan Islam itu sebagai musuh ya, itu kemudian melahirkan atau menumbuh suburkan ya Islamofobia ya.
Di Kanada misalkan ya pada tahun 2013 ada usulan piagam nilai Quebec ya untuk melarang simbol agama tertentu di tempat kerja kan. Nah, ini kan kemudian ketika bicara tentang simbol agama tertentu itu kan menyasar kepada siapa? Wanita muslim yang menggunakan jilbab gitu kan, menggunakan kerudung ya. Kemudian pada tahun 2015 Perdana Menteri Kanada pada saat itu Stephen Harper itu ketika menjawab pertanyaan tentang tersangka terorisme, dia mengatakan seperti ini, tidak peduli berapa usia orang tersebut, atau apakah mereka berada di bawah tanah, ataukah mereka berada di masjid atau di tempat lain. Nah, jadi penggunaan narasi masjid, ya itu kan kemudian mengkaitkan pikiran orang itu dengan Islam sebagai sebuah ancaman, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa kebijakan-kebijakan dan terutama peran politisi itu justru menumbuh suburkan Islamofobia tadi ya. Demikian juga kalau kita lihat media massa ya, kalau kita lihat media massa Barat ya, termasuk di Kanada sendiri ya, itu berperan penting ya untuk menyuburkan Islamofobia dengan narasi-narasi radikalismenya, dengan narasi-narasi terorismenya yang itu dikaitkan dengan Islam ya. Salah seorang pakar jurnalisme Kanada ya, Karim Hakarim itu menyebutkan di era pasca serangan 11 September ya, 9/11 ya, dia sebut sebuah bahaya Islam itu telah menggantikan ancaman Soviet dari tahun-tahun perang dingin di Kanada ya. Jadi ini menjadi karakter sendiri dari media-media massa di Barat termasuk di Kanada ya, sehingga istilah-istilah ekstremisme, fanatisme, ketidaksetaraan ya itu kerap kali dikaitkan dengan ajaran Islam ya. Jadi kalau kita lihat peran negara, peran politisi ya, kebijakan negara termasuk peran media itu kemudian memperkuat ya Islamofobia seperti itu ya. Baik, Bung. Apakah tragedi-tragedi ini menunjukkan sistem sekuler yang gagal untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat untuk bisa membuat kesetaraan dalam beragama? Bagaimana, Bung Farid? Ya, jelas ya. Kapitalisme itu memang telah gagal ya. Pertama, gagal dalam menjaga keamanan rakyatnya sendiri ya. Kalau kita lihat kan sebagian warga Muslim ini yaitu sudah lama tinggal di Kanada ya, mereka juga merupakan bagian dari warga negara Kanada ya, sebagian besar seperti itu ya. Termasuk tentu sebagai sebuah negara ya bertanggung jawab juga terhadap keamanan para imigran ya, yang walaupun itu bukan menjadi warga negaranya ya, tapi ketika imigran ini masuk ke wilayah Kanada seharusnya itu menjadi dilindungi oleh negara-negara tersebut ya. Jadi ditambah lagi bagaimana kapitalisme itu telah gagal menjaga nyawa manusia dalam konteks dunia internasional ya. Maraknya perang-perang di berbagai kawasan dunia ya, yang telah mengorbankan banyak masyarakat ya, rakyat yang tidak bersalah ya, itu mencerminkan kegagalan kapitalisme. Ada perang Irak, ada perang Afghanistan, ada perang Suriah dengan korban-korban yang demikian besar ya, termasuk bagaimana kekejian penjajah Yahudi di Palestina ya, yang telah membunuhi orang-orang Palestina, dan itu alih-alih dicegah oleh Barat ya, tapi malah dilegitimasi oleh Barat kebijakan-kebijakan penjajah Yahudi itu ya. Jadi bisa disebut kapitalisme itu sesungguhnya telah gagal ya untuk menjaga satu kebutuhan atau satu nilai primer yang seharusnya itu benar-benar dijaga dan dipelihara, yaitu terkait dengan keamanan manusia ya, mahalnya nyawa manusia ya. Jadi bisa disebut kapitalisme itu telah gagal untuk melakukan itu, dan itu diperparah juga ya oleh kondisi-kondisi di dunia Islam sendiri ya. Dunia Islam juga alih-alih ya mereka itu melindungi rakyatnya ya, malah mereka memberikan jalan bagi negara-negara imperialis ya untuk membunuhi rakyatnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bashar Assad di Suriah ya.
di mana Bashar Assad lah yang kemudian kalau kita lihat ya justru berperan penting telah melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri. Demikian juga melakukan pembiaran ketika Rusia datang untuk membombardir rakyatnya sendiri. Demikian juga bisa kita lihat rezim-rezim represif di dunia Islam ya, seperti di Mesir misalkan yang banyak bertindak zalim terhadap rakyatnya. Jadi ini semua mencerminkan ya bagaimana sistem sekarang ini berikut rezim-rezim pendukungnya itu gagal ya untuk menjaga nyawa umat manusia, termasuk umat Islam. Baik, Bung Farid, ini bagaimana cara menghentikan iklim Islamofobia khususnya di Barat? Tapi ada dua yang ingin saya tanyakan. Secara jangka pendek atau artinya sekarang ini bagaimana? Secara jangka panjang harus seperti apa? Silakan, Bung. Jangka pendek kita harus tegas ya, selalu mengkampanyekan perlawanan terhadap Islamofobia ini. Yang paling mungkin dilakukan saat sekarang ini kan dengan perang opini ya. Jadi peran media massa itu penting untuk membongkar Islamofobia ini, dan Islamofobia itu tidak bisa dilepaskan oleh kebijakan negara-negara Barat sendiri dan kebijakan media-media massa Barat sendiri, dan kita harus memperingatkan negeri-negeri Islam ya justru jangan terbawa dengan arus Islamofobia ini ya. Yang terjadi kan justru negeri-negeri Muslim ya itu kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan Islamofobia juga kan begitu. Termasuk di Indonesia misalkan ya, kecenderungan Islamofobia itu kan oleh banyak pihak disebut-sebut semakin menguat ya. Misalkan ketika ada tes seleksi dengan tes kebangsaan di KPK ya, itu kan mengisyaratkan ya Islamofobia yang sangat kuat ya, seperti misalkan membuat pertanyaan apakah Islam atau Al-Quran atau Pancasila misalkan, itu kan cerminan dari itu. Demikian juga menanyakan ya tentang bagaimana kalau membuka mau nggak untuk buka kerudung misalkan, jilbab misalkan, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan Islamofobia tersebut ya. Demikian juga kalau kita lihat narasi-narasi yang anti terhadap syariat Islam, anti terhadap khilafah, padahal khilafah itu merupakan ajaran Islam ya. Ini kan semua menunjukkan narasi-narasi yang Islamofobia. Nah, seharusnya ya penguasa-penguasa negeri Islam tidak ikut dengan kerangka Barat ini ya. Jadi paling tidak perang opini pada saat sekarang ini dalam jangka pendek ini bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana jangka panjangnya, ya kalau kita bicara jangka panjang, itu umat Islam tentu membutuhkan ya suatu negara yang itu memang mencerminkan negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam ya, sehingga apa yang terwujud dengan penerapan syariat Islam itu ya rahmatan lil alamin itu benar-benar dilihat ya, benar-benar disaksikan oleh orang banyak ya, bagaimana syariat Islam itu dalam bidang ekonomi mensejahterakan, bagaimana syariat Islam itu di bidang keamanan menjaga nyawa manusia ya, dan yang lain-lain ya. Dengan cara seperti itu Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa terwujud, bisa kelihatan ya. Ini akan mematahkan narasi-narasi Islamofobia yang sering menjelek-jelekan syariat Islam ya. Itu jadi memang umat Islam itu butuh satu negara yang mencontohkan ya bagaimana praktek Islam yang totalitas itu. Nah, kemudian yang kedua, umat Islam juga membutuhkan kekuatan global ya, kekuatan global yang seimbang ya. Tindakan-tindakan Islamofobia ini kan menjadi seperti saya katakan tadi, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap penguasa Barat sendiri. Nah, kenapa penguasa Barat seperti itu ya? Mereka tidak ada segannya terhadap penguasa-penguasa negeri Islam kan gitu. Mereka malah memberikan legitimasi ya terhadap Islamofobia itu ya. Ini tentu berbeda halnya kalau di tengah-tengah umat Islam itu ada kekuatan politik global ya yang memberikan pengaruh yang kuat ya, sehingga negara-negara Barat itu akan sangat hati-hati untuk memperlakukan umat Islam di daerah tersebut ya. Sama halnya dengan
bagaimana misalkan Indonesia itu sangat hati-hati ketika bicara tentang warga negara Amerika di Indonesia kan. Kalau terjadi apa-apa terhadap warga negara Amerika di Indonesia, wah itu pasti sibuk semua itu. Ya, karena mereka tahu apapun yang terjadi terhadap warga negara Amerika di Indonesia itu akan diperhatikan oleh Amerika, akan dipertanyakan oleh Amerika. Maka perlakuan terhadap warga negara Amerika di Indonesia pasti itu sangat dilindungi ya. Jadi adanya negara lain ya yang berpengaruh, yang memiliki kekuatan global itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap ya penguasa di suatu kawasan terhadap umat Islam di sana. Itu yang sekarang ini tidak ada. Jadi jangka pendek, jangka panjang itu harus dibangun oleh kaum muslimin. Baik, terima kasih Bung Farid Wajedi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada petang ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.